Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li ustazina wa li muallimina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khusus kepada semua keluarga kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah terima semua amal ibadah mereka, Allah tempatnya mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup ini, semoga senantiasa diberi kekuatan iman dan Islam kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi keturunan yang soleh dan solehah. Semoga kita diberi rezeki yang halalan, thayyiban, barakah, wasi'an, rezeki yang halal, berkah dan banyak untuk bekal kita beribadah. Semoga rumah tangga kita dijadikan Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hazina wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah di bulan Rabiul Awal. Tanggal 4 ya. Tanggal 4 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini jadi mulia, jadi terkenal karena di dalamnya telah lahir seorang yang paling mulia di seluruh makhluk, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi Adam ngomong beruntung nian siapa yang jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal belum ada Nabi waktu itu. Tapi Nabi Adam lah ngomong macam itu. Ngapa? Kata Nabi Adam, aku berbuat dosa dikit, metu dari surga. Umat Nabi Muhammad itu banyak dosa, masuk surga. Dan aku minta ampun, cuman pacak diampuni di tanah suci, Mekah, Madinah dan sekitarnya. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baik dia minta ampun, diampuni oleh Allah. Asal minta ampun. Banyak sekali kelebihan atau keutamaan kita dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan lupa kalau bangun tidur, setelah baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kita paling tidak 4 dianjurkan oleh ulama bersyukur dengan Allah itu paling tidak 4. 1, ya Allah, aku bersyukur aku kau jadikan orang yang beriman. Tidak pacak masuk surga kalau kata iman. Tak pacak. Ada yang ngomong agama apapun nanti masuk surga kalau sama tujuannya ke Allah. Orang Islam ngomong macam itu, penceramah. Yang pacak masuk surga itu yang beriman. Rukun iman ada. Nah, kalau salah sikoknya ini tidak cukup, tidak pacak disebut beriman. Pertama, amantu billah, percaya dengan Allah. Percaya dengan Allah. Kalau percaya dengan selain Allah,
Tidak, ya. Percaya dengan malaikat. Terutama malaikat yang 10 itu, jangan tak dikenal itu. Digebuknya kita. Mungkar nakir itu. Mau tak dibaik, rengkau gitu. Segaknya. Mungkar mangkir itu, ya. Ada ibu-ibu nyebut mungkar mangkir. Kalau mangkir itu gigi tak masuk, itu mangkir. Mungkar nakir, ya. Itu tukang segak. Dan pakai bahasa Arab. Itulah ada protes, ya. Ngapol talqin itu bahasa Arab, tidak bahasa Indonesia. Talqin itu mengajar wong dalam kubur itu. Begitu ruh kita ini berpisah dari badan, maka bahasa yang kita pakai bahasa Arab. Tidak kata pertanyaan kubur itu, what's your name? Tidak, Mar rabbuka? Bahasa Arab tu. Wa man nabiyuka? Wa ma dinuka? Wa ma kiblatuka? Kata Rasulullah, bahasa Arab itu, Nabi itu pesan, pelajari bahasa Arab karena 3. 1, karena Nabi wong Arab. 2, karena Quran berbahasa Arab. Yang 3, bahasa akhirat. Setelah ruh berpisah dari badan, itu pakai bahasa Arab. Makanya talqin itu pakai bahasa Arab. Cuman kita memang tidak perlu teradat talqin itu. Kalau talqin itu, wahai Fulan bin Fulan, sebentar lagi akan datang 2 makhluk. Jangan kau takut, itu adalah makhluk Allah sama dengan kita. Dia akan bertanya tentang keimanan. Mar rabbuka? Siapa yang engkau sembah atau siapa Tuhan? Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Wa ma kiblatuka? Ngadep ke mana kau? Kalau ngadep ke matahari hidup atau ngadep ke timur? Wa ma imamuka? Apa ikutanmu, ya? Imammu. Bukan jawabnya Imam Sabtuddin, ya. Imam yang benar itu Al-Quran. Itulah imam kita. Kata Rasulullah, lan tadilu ma tamassaktum bihima. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Walaupun dunia ini kerok mabuk, ya. Tetapi kata Rasulullah, kamu tidak akan nyasar, tidak akan sesat, tidak akan berdosa bila kamu berpegang 2 ini. Kitabullah, Al-Quran, wa sunnatur Rasul, dan sunnah Rasul. Tentunya kita tidak bisa memahami 2 ini kalau tidak ada ulama. Jadi yang ketiganya ijma' ulama, pendapat-pendapat para ulama. Baru kita bisa memahami hadis dan Quran itu. Sebab ada sekarang ini, ada pula kita hanya Quran dan hadis. Hebat juga mamang itu, ya. Tidak pacak paham Quran dan hadis itu kalau tidak melalui ulama. Jadi beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah. Terutama bulan ini bulan Maulud. Alhamdulillah, Maulud di Palembang ini sampai 60 kali, ya. Arba'in, ada arba'in. Maulid arba'in itu 40 kali. Jadi dia dari bulan Rabiul Awal sampai bulan Rabiul Akhir. Ditambahnya lagi isrin, ada 20 lagi. Jadi 60 kali di Palembang ini. Kalau bapak-bapak pengen gemuk, muterlah tiap malam. Semalam makan nasi minyak di Kambang Koci. Kambang Koci itu bom baru itu. Malam kemarin di rumah salah satu Habib, berputar terus tiap malam. Jangan baca jadwal. Gemuk bulan Rabiul Awal ini. Kalau galak melok tiap malam. Cuma mana aku tak kuat. Sebab itu jam 12 lebih baru selesai. Belum lagi di masjid-masjid, ya. Semalam di Gang Pegagan
nasi minyak juga. Malam besok atau kayak malam syuhada ya 7 rendang itu biasanya. Kayak nurut Islam tergantung. Kalau banyak dapat duit nasi minyak, kalau tak dapat duit kuih Pak Yono itulah. Kuih yang kita makan di pagi ini. Ku dengar belum 2 juta, tak tahu bendahara lah berapa juta, 2 juta, wala 5, alhamdulillah. Tapi biasa 12 juta baru cukup nasi minyak, ya. Sebab dia tidak nasi minyak baik, buah-buahan, ya. Banyaklah biaya-biaya. Niat kita kalau keluar ke duit untuk maulid itu, ya Allah, inilah rasa cinta aku dengan Rasulullah. Abu Lahab, Abu Jahal ya? Siapa yang mamangnya? Abu Jahal ya? Abu Lahab ya? Abu Lahab. Duo pimpinan kafir di Mekah itu, Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau Abu Lahab paman Nabi, tabat tiada itu ya, paman Nabi itu. Kalau Abu Jahal ada lagi bos besar yang modali pasukan kafir itu, yang musuhi Nabi itu. Jadi 2 abu itu ya. Banyak abu-abu lain ya. Abu sini dah ya. Abu Lahab itu setiap hari Senin diringankan azabnya. Dia boleh minum dengan mengisap jempolnya, keluarlah air. Karena dia gembira Nabi lahir. Kalau kita mengeluarkan duit untuk menyambut atau memperingati kelahiran Rasulullah. Mudah-mudahan kita kalau mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ya. Kita ini tidak pacak masuk surga dengan ibadah kita kecuali dengan rahmat Allah dan dengan syafaat Rasulullah. Kata Nabi, kamu pasti dapat syafaat kalau ada azan kamu jawab. Azan yang waktu azan, tapi kalau azan bunyi HP itu basing namanya dia tu. Jam 11 azan, ada orang nelpon azan. Itu bukan azan itu ya. Azan yang memang waktu azan. Baik di radio maupun di HP maupun di apa itu? Jadwal-jadwal itu. Kata Rasulullah, siapa yang dengar azan itu dijawabnya, lantas ditutupnya dengan doa sesudah azan, maka pasti wong itu dapat syafaat. Cuman kita ni apa cepatnya ni tu baca doa azan itu. Agak panjang doa azan itu. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilata wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'asu maqama mahmudal ladzi wa'antah innaka la tuhliful mi'ad. Kalau ulama tambahi katanya rabbil firli wal walidayya rabbil firli wal walidayya sampai 5 kali. Yang kelimanya rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita ni ngaku umat Nabi tapi tidak mentauladani. Pertama tentang ibadah. Kemarin aku masuk masjid ini asar. Agak awal aku masuk asar. Ada kira-kira bapak-bapak umur 60 metu dari kamar mandi itu ngambil uduk. Aku ada di situ kujingot. Dia nyuci muka itu depannya baik. Umur 60. Batas muka itu kan kuping kanan, kuping kiri ini tumbuh rambut di bawah janggut. Itu batas muka. Kalau depan ini baik beraut. Masih kejengok imam itu. Sudah muka dia langsung nyuci kepala, telinga. Nah, selanjutnya pula masuk masjid. Kapan dia nyuci tangan? Padahal kan urutannya itu dalam Quran itu Al-Maidah ayat 6 itu muka, sudah muka, tangan, bukan kepala itu. 60 memang itu kira-kira. Main gap baik kali.
Caknya orang luar itu, tamu caknya. Lama aku tengok ni. Tak mungkin kita nak langsung goi bang. Salah ambil wuduk tu, tak mungkin. Cuma aku sampai ke baik. Kemudian ada juga yang sujud, kopiahnya masih cak ini. Ya. Pokoknya kening ini wajib kena sajadah. Kalau sujudnya di papan, wajib kena papan. Kalau sujudnya di tanah, wajib kena tanah. Buka baik, tak apa-apa. Buka ke kening ini. Tidak sah solat. Kalau sujudnya itu di pojok kopiah. Masih ada. Berajal ada dewek. Tinggi sedikit kopiah. Ibu-ibu juga, kening itu wajib kena di tempat sujud. Perhatikan juga sujud itu. Jangan sujud ya taharruk. Ya taharruk itu benda yang bergerak. Kita sujud di pojoknya. Seperti ibu-ibu sujud di pojok mukena itu. Mesti ditarik dikit telekung itu. Keningnya harus kena di sajadah atau kena di lantai. Pokoknya tidak boleh sujud di tempat yang melok bergerak. Ada lagi pertanyaan. Ada mamang itu salnya panjang. 3 meter lebih salnya. Sal ini ujungnya terkapar dan tidak melok bergerak ujung itu. Karena panjang. Itu masih tetap terhukum bergerak karena kepanjangan baik itu tidak bergerak. Kalau pendek bergerak, ya. Kemudian pembatal-pembatal wudhu, pembatal-pembatal sholat itu wajib dipahami. Ya. Hati-hati yang kita ada yang pakai celana dalam terpegang di pipanya itu, ya. Batal itu dengan telapak tangan ini. Ini nah telapak tangan ukuran ini nah. Kapan ditemu ke ini? Nah, inilah telapak tangannya. Tapi kalau terpegang belakang ini tak. Itu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan yang ada potenya ini. Tapi kalau menyentuh lain jenis, di mana baik tangan kaki tersentuh di yang lain jenis, yang halal nikah, batal. Ada pula pergi ke masjid, nyium orang rumah, nyium bini, salim, nyium. Benar aku tak tahu. Jika batal wuduk itu. Tidak, Nabi itu kan megang Siti Aisyah lagi sholat. Siti Aisyah itu dipegang, terbungkus. Siti Aisyah radhiyallahu anha itu tidak pernah terbungkus badannya itu. Jadi di mana beti cekel, tidak tersentuh kulitnya itu. Itu namun bihailin kalau bahasa Arabnya, dengan lapis. Tapi kalau bila hailin tidak berlapis, kulit sama kulit, batal. Cuman ada pertanyaan, mak mana di Mekah, depan Ka'bah itu. Mau tak mau itu nyenggol. Sebab ibu-ibu tak boleh berkaus kaki waktu di depan Ka'bah itu, waktu tawaf itu. Ada yang mengatakan mata kaki itu tak boleh tertutup. Cuman kalau ibu-ibu, tak mau ya. Nah, kalau depan Ka'bah, mak ini baik prinsipnya. Bukan aku yang nyenggol. Sudah. Bukan aku yang nyenggol. Disenggol. Kita tetap fokus untuk beribadah. Depan Ka'bah itu namanya hukum darurat. Ya. Darurat ini, kalau kita katik dengan makanan, kecuali makan bangkai, maka boleh. Itu hukum darurat itu. Boleh, bukan halal bangkai itu, bukan. Tapi boleh. Jadi kita mentauladan Rasulullah itu pertama di segi akidah, di segi ibadah, ya. Baik cara bersuci maupun cara sholat, berwuduk dan lain sebagainya. Karena kata Nabi, berapa banyak, kebanyakan orang-orang disiksa di dalam kubur itu
karena bersucinya tak beres. Jadi hati-hati kita istinja itu. Makanya ada doa istinja itu, Allahumma hassin farji minal fawahisi wa tahhir qalbi minan nifaqi. Ya Allah, baguskan faraj, tempat keluarnya kotoran itu, bersihkan ya Allah. Allahumma hassin farji minal fawahisi. Fawahis itu daripada najis. Ya Allah, tolong bersihkan farad. Farad itu pintu depan dan pintu belakang atau tempat keluarnya kotoran itu di farad. Minal bawah. Wa tahhir qalbi, sucikan hatiku. Minan nifaqi, daripada sifat munafik. Cuma jangan diucap karena kita masih dalam WC. Cukup dilintaskan di hati, dalam hati. Allahumma hasin farji minal fawahisi wa tahhir qalbi minan nifaqi. Sebelumnya ada lagi nawaitu istinja'i minal bauli wal ghaiti fardhon lillahi ta'ala. Sengaja aku beristinja daripada buang air kecil dan buang air besar, fardu karena Allah. Karena kata Rasulullah, banyak orang yang disiksa karena bersucinya tak beres. Banyu sabun itu tak sah untuk bersuci. Nah, itu ya. Banyu sabun itu suci tapi tidak mensucikan. Jadi mak manu sudah disabuni harus pakai air putih, air yang suci mensucikan. Jangan cuma air sabun baik. Atau air teh campa, ada sederum. Kita pakai untuk cebok. Tidak sah cebok kita itu. Karena air teh itu air suci tidak mensucikan. Jadi yang bagus toharo mutoharo, suci dan mensucikan. Itulah air murni atau air ledeng itu ya, atau air mineral. Air dalam kemasan itu suci mensucikan. Hukum air itu banyak. Ada yang air najis atau muntah najis. Ada yang air suci tidak mensucikan. Termasuk yang kita pegang ini. Ini suci ini, tapi tidak sah untuk beristinja. Ini air suci tidak mensucikan. Termasuk banyu kelapa. Tukang kelapa itu banyak banyunya itu sederum, banyu sebaskom. Itu tidak bisa dipakai untuk wudhu atau tidak bisa dipakai untuk beristinja. Air kelapa itu suci tapi tidak mensucikan. Itu kajian air itu ada 7 air yang suci mensucikan itu. Air sumur, air sungai, air laut, air mata air, air hujan. Air yang tidak mustakmal. Artinya lebih dari 2 kula. Syarat suci itu ada 3. Suci tempat kita sholat itu, suci badan kita, suci pakaian. Baru masuk berwudu, baru sholat. Ulama mengatakan kalau kamu kepengen hidup kamu diperbaiki Allah, maka perbaiki sholat. Minimal ulama mengatakan 40 rakaat dalam 24 jam kita sholat itu. Ada tak sudah 40 rakaat? Cito 17 yang wajib. Yang 5 waktu itu 17 ya. Nah, ditambah rawatib yang muakkad. Rawatib yang muakkad itu ada 12. 2 rakaat sebelum subuh. Terus 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur. 6 ya. 2 rakaat sesudah maghrib. 8. 2 rakaat sesudah isya. 10. Hah? Asar itu ujung pangkal kati.
Asar itu katik qobliyah. Yang ada kata Rasulullah, man sholatul arba'ah qabla asar. Man hafazo, hadisnya, man hafazo arba'a rakaatin qabla asar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum asar, hafazallahu minan nar. Dia akan dijaga oleh Allah dari api. Salat sebelum asar itu 4. Usolli sunatal arba'a rakaatin. Tidak usah disebut asar, tidak apa-apa. Tapi kalau nak sebut, jadi juga usolli sunatal asri arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Aku solat sunat 4 rakaat karena Allah. Atau aku solat sunat sebelum asar 4 rakaat karena Allah. Ayatnya, rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua kul huwallah, rakaat ketiga kul a'udzu birabbil falaq, rakaat keempat kul a'udzu birabbin nas. Tidak ada tahiyat awal. Tidak kata tahiyat awal. 4 rakaat langsung. Tapi banyak yang 2 rakaat sebelum asar itu. Sah juga. Hadisnya ada juga. Hadisnya bunyi mak ini. Ya. Kullu azan, kullu bainal azanaini. Setiap ada 2 azan, maka ada sholat sunat. 2 azan itu maksudnya azan yang kuat dengan qomat. Itu maksud 2 azan. Ada sholat. Kalau sembahyang hari raya ada azan. Katik berarti katik qobliyah. Kalau sembahyang mayit ada azan tak? Katik berarti katik qobliyah. Cuma ada qomat bae. Qomatnya pun lain. Tak tahu di kuburan itu komat sholat itu kalau bangun dia mayit itu, ya sudahlah, tidak usah dibahas. Ada yang mempermasalahkan ngebang di kuburan itu. Jawabnya, lahir diazankan, berakhir pun diazankan. Sudah, itu baik. Ya. Datang disambut dengan azan, balik diantar dengan azan. Kalau semayang, kalau tak semayang, terpekik-pekik mamang itu kalau dia tak semayang. Apa ni, kamu baca kayaknya sakit kuping aku. Ya. Uji Nabi, kalau kamu dengar jeritan mayit di dalam kubur itu, kamu tidak akan sanggup. Bisa kamu pingsan atau kamu bubar. Mayit itu jerit-jerit itu, baik yang soleh maupun yang tidak soleh. Kalau yang soleh ngomong mak ini, cepet kelah, makanya nerapas itu, ngawak mayit itu nerapas itu, dibantu oleh ruhnya. Tapi kalau yang tidak soleh, jangan rengkau aku, bonyok aku, kalau kamu antar ke sini, jangan. Begitu nak dimasuk ke kubur itu, mamang yang 2 mungkar-mangkir tadi, sinilah kata kau, selama ini kau main apa ya, sini kau henyak, nah terjegit-jegit mamang itu, jangan. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu dengar suara mayit itu, kamu tidak sanggup untuk mikulnya, untuk masuknya. Untung kita tidak dengar. Babas bingkas gitu kalau dengar. Ada yang dalam orang ziarah juga, assalamualaikum ya ahli kubur, waalaikumsalam. Rupanya ada orang lagi ziarah juga. Dijawab, terkacar-kacar mamang itu berlari. Tak tahu yang jawab itu bukannya yang dalam kubur. Uang yang ziarah juga, cuma tak kejengoan, dia tu nyelip baca Yasin. Bagus juga dijawab, memang wajib itu. Ya. Itulah cerita azan itu, Pak. Ada yang tak boleh dijawab. Salam itu, ada yang tak boleh dijawab. Semayang itu nah. Assalamualaikum uji imam. Uji makmum, waalaikumsalam. Tak boleh. Kedua, salam itu jangan terdengar jawaban. Salam masuk kubur itu, assalamualaikum ya ahlal kubur. Jangan yang terdengar waalaikumsalam. Nah, salam yang wajib dijawab ini salam yang sama-sama kita hidup ini, ya. Wajib kifayah.
Aku tadi salam si kok yang jawab sudah lepas kalau dosa. Tapi kalau kata yang jawab berdosa kalau. Nah, cuman masalahnya aku lagi ziarah di kuburan, ada orang datang, "Assalamualaikum ya ahlal kubur." Wajib aku jawab. Nah, ini masalahnya. Cuma jangan kuat-kuat. Orang mamang itu ziarah. Ya Allah. Jadi mudah-mudahan dengan maulid yang kita peringati setiap hari ini, ya, mudah-mudahan dapat membaguskan seluruh rangkaian ibadah kita. Dari ibadah, dari muamalah, pergaulan. Selalu kita mencontoh cara Rasulullah. Rasulullah itu lemah lembut, pemaaf, tidak mudah marah. Kita selisih dikit dengan Nabi itu. Nabi itu dikit marah, kalau kita dikit-dikit marah. Nabi itu dikit makan, kalau kita dikit-dikit makan. Nabi itu dikit teduh, kalau kita dikit-dikit dikit bedanya, ya. Istri Rasulullah itu ada berapa, Bu? 11, ada lain riwayat ngatakan 13. Jangannya kamu ngomong kanji, ya. Rasulullah itu beristri perintah Allah. Kalau kita berbini nafsu. Ada pula mamang itu sunnah Rasul, nama sih kok lagi. Bukan sunnah Rasul, itu nafsu. Cuman kalau mampu tidak apa-apa, ya. Kan ada syaratnya itu. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahida. Kalau tidak sanggup buat adil, sikok wae. Jangan ibu-ibu marah. Surah An-Nisa ayat 2 itu surah An-Nisa kan. Kata Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Boleh 2, 3 dan 4. Itu hanya pintu darurat ibarat pesawat itu, ya. Kalau lah memang mati pajak, dak cak lagi dimanfaatkan, boleh jauh nambah. Tapi kalau masih pajak dimanfaatkan, jangan dulu, ya. Makanya ada ibu-ibu ngomong, "Papa boleh berbini lagi, syaratnya ada 3. 1, berbuat adil seadil-adilnya. 2, bimbing aku sampai masuk surga. 3, langkai dulu mayit aku." Berat. Jadi begitu bininya meninggal, dilangkainya nian. Kamu ditanya, "Kenapa kau langkai?" Dia ngomong waktu hidup dulu, "Kalau kau nak berbini lagi, langkai dulu mayit aku." Dia langkainya nian oleh mamang itu. Ibu-ibu istri Rasulullah itu banyak, tapi sikok pun tak kata yang melawan laki, ya. 4 syarat wanita itu masuk surga. Min ayi babin masyita. Terserah dari pintu mana ibu nak masuk, boleh nerimo galo. Dan 8 pintu surga itu manggil galo. Cuma syaratnya 4. 1, sholat wajib jangan tinggal. Sanggup? Insya Allah. Sholat wajib jangan tinggal sampai mati. 2, puasa wajib jangan tinggal sampai mati. Sanggup? 3, nutup aurat. Main TikTok itu, ya. Itu joget-joget bibi itu. Ay, bahaya. Nutup aurat. Sanggup? Insya Allah. Yang keempat, tidak ngelawan laki sampai mati. Sanggup?
Itu istri Rasulullah. Seluruh istri Rasulullah itu dijamin masuk surga. Tidak pernah ngelawan laki. Mak mana Ustaz, laki aku tuh getah basah, cerewet, baca ayat kursi malam-malam waktu tahajud, tiup ke pelan-pelan pucuk kepalanya. Tiup pelan-pelan, jangan kuat-kuat, kalau keluar banyak ludah ya. Masih juga bertahun-tahun getah basah, jangankan ayat kursi lagi, kursinya lanjak. Jangan itu ya. Tidak pakai kursi lagi, saro. Kalau ibu-ibu muda masuk surga 4 tadi lah Bu. Kalau kami lanang ini banyak syaratnya. Yang berduit wajib berbini lagi. Ada. Ada cerita di akhirat kaget. Bapak rumahnya berapa? 5. Mobil 7. Pangkat tinggi. Duit banyak, bini sikok. Nah, ditanya oleh malaikat, ngapa kau sikok? Takut dengan rumah. Uji malaikat, kau tidak takut dengan Allah ya? Mestinya duit banyak, kau rumah banyak. Tadi bagi, cari janda-janda yang janda-janda yang miskin maksudnya ya. Jangan mudah. Ya Allah, ngapa laju ngawur ini ya? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadikan Rasulullah itu contoh. Bapak-bapak juga jangan getah basah. Ada cerita ya, bininya minta cerai. Ngapa Bu? Getah basah kata embean laki aku itu. Kapan aku ngelapor tiap hari, Pak, hari ini beli beras 5 kilo, beli bawang, beli iwak, total Bu berapa? 42.000. Dinyuknya 42 ni kan. Padahal ibu itu ada COD belum dibayar. Oh. Getah basah itu, duit bapak itu banyak. Bini yang ngelapor, 42.000 belanja hari ini. Dinyuknya 42.000. Uji bini, nah COD aku dah acak. Itu getah basah namanya. Kalau dia belanja 40.000, paling tidak 60, 80 ya. Ibu itu tadi, ngapa Bu minta cerai? Payah getah basah cerewet, banyak kendak. Nah, banyak kendak getah basah. Tidak mentauladannya Rasulullah. Rasulullah itu seluruh istrinya ngomong. Rasulullah itu jempol 2. Nah, itu kalah. Kalau pacak bini kita ngatur ke suami aku the best, ya, paling baik. Cuman bini cak mana? Bayangi dah utang banyak. Sosialita, sosialita. Tidak pernah di rumah. Laki balik, katik. Kapan ada di rumah? Pakai daster, bolong-bolong. Didekati dari depan, bau bawang. Dari belakang, bau minyak angin. Itu tidak mentauladani cara Rasulullah. Ya. Kalau Nabi itu, berhiaslah kamu wahai istri-istri. Tapi untuk suamimu. Jangan berhias untuk suami wong lain. Mana contohnya? Giliran anak kondangan, tebal pupurnya. Nyambut laki balik begawe, bau bawang. Nyesel laki balik. Tahu main tak usah balik. Bau bawang. Kata ibu-ibu sini tempat lain. Ada yang merengut itu. Dah jadilah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Dimasukkan oleh Allah ke dalam surga beserta keluarga besar. Jangan masuk surga dewean ya. Rajin ke masjid dewean, anak tak diajak, bini tak diajak, bini tak diajari. Lakinya rajin solat, bini tak diajari solat. Anak tak diajari solat. Itu masuk surga dewean, tak lemak juga ya. Nabi Adam pernah dewean dalam surga.
celangak celunguk. Uji malaikat, menghadap, mengapa menghadap? Uji Nabi Adam, tak lemah aku dewean. Nengok burung itu ada kawan ya, burung merpati ada pasangan. Nah, ditunjuklah oleh Allah pasangan itu ya. Jadi perlu juga keluarga. Sebab di surga itu Pak ada gedung serbaguna. Hari Senin rombongan Sabtudin beserta keluarga besar masuk gedung serbaguna. Reuni ya. Namanya surga itu lemak galau-galau ya. Makanan banyak tapi tidak sakit perut. Kalau di dunia ini jangan coba-coba sekendak-kendak makannya. Itulah surga. Mudah-mudahan kita masuk surga galau-galau. Jadi terima kasih, minta maaf, kita akhiri dengan doa. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri bersama-sama dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.